Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali kalau saat malam hari ini kita kembali disatukan di dalam ibadah tengah minggu atau jam doa bersama dengan keluarga kita masing-masing. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa mendasari setiap doa dan setiap doa syafaat kita dengan kita berserah kepada Tuhan supaya kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari sungguh-sungguh bisa kita ilhami dan mendapatkan tuntunan serta kekuatan iman untuk kita bisa menaikkan doa kita. Mari bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena saat malam hari ini Engkau persatukan kami kembali di dalam ibadah keluarga, di dalam jam doa. Oleh karena itu Tuhan, berkati mesbah keluarga kami yang akan kami naikkan setiap doa kami kepada Engkau. Dan sebelumnya kami rindu mengerti kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan belajar dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai yang ke-11. Saya ulangi, 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai yang ke-11. Akan saya bacakan, demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dalam kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembelajaran kita malam hari ini kita belajar dari ayat-ayat ini. Dan ini adalah firman Tuhan sebagai dasar atau semacam kualitas atau standar yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Oleh karena itu, kita harus berserah penuh kepada Tuhan supaya kehidupan kita bisa diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam ayat yang ke-7 di sini dijelaskan begitu jelas bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya apa? Hari kiamat itu sudah dekat. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sudah dekat. Oleh karena itu, kita harus bersiap diri. Kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Apapun situasinya, kita harus siap. Apa yang harus kita siapkan? Ayat yang ke-7 bagian B. Karena itu kuasailah dirimu. Kita harus menguasai diri kita. Karena di dalam buah roh juga dituliskan, kita harus bisa menguasai diri kita. Artinya apa? Kita mampu mengendalikannya dengan baik supaya kehidupan kita tidak jatuh ke dalam dosa dari semua bagian tubuh kita ini. Oleh karena itu, sehingga ketika kita sungguh-sungguh bisa mengendalikan diri kita, maka kita akan bisa berdoa. Dan sebelum bisa berdoa, ingat, harus tenang. Jadilah tenang. Maka dari itu, untuk menyongsong kehadiran Tuhan yang kedua, kita harus bisa menguasai diri kita dan juga menjadi tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Bagaimana kita bisa berdoa kepada Allah kalau kita tidak tenang? Bagaimana kita bisa berdoa dan berjumpa dengan Allah kalau kita belum bisa menguasai diri kita? Disinilah maka kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita, sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan sehingga komunikasi kita dengan Tuhan tidak terhalang, komunikasi dengan Tuhan harmonis, komunikasi kita dengan Tuhan sungguh-sungguh indah, intim, dekat dengan Tuhan. Yang harus kita lakukan itu yang pertama. Yang kedua, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita harus mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain itu bisa menutupi banyak sekali dosa. Yang dimaksudkan apa di sini? Ketika kita mengasihi, kita akan bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sehingga setiap dosa-dosa itu bisa diampuni oleh Tuhan.
Inilah yang dimaksud bisa menutupi banyak sekali dosa. Karena ada pengampunan Bapak Ibu. Sehingga ketika kita masih datang kepada Tuhan dengan kita dendam di hati, pikiran negatif terhadap orang lain, menyimpan sakit hati, kalaupun engkau datang ke gereja, kalaupun engkau memiliki waktu khusus bersama dengan Tuhan, pertanyaannya yang harus kita ulang, benarkah engkau berjumpa dengan Tuhan? Benarkah engkau benar-benar mengasihi sebagai perintah Tuhan? Karena dengan mengasihi seharusnya tidak ada sakit hati lagi, tidak ada pikiran negatif terhadap siapapun, tidak berprasangka buruk kepada siapapun, tidak memendam sakit hati, luka hati. Kalau kita masih memendam luka hati, sakit hati, satu kata, engkau tidak taat kepada firman Tuhan. Ayat yang ke-8. Jelas di sini? Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-9, 10 ini berbicara soal melayani. Bagaimana kita bisa melayani orang lain kalau kehidupan kita tidak benar di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-9 dikatakan, berilah tumpangan kepada orang lain, seorang akan yang lain. Artinya di sini ketika engkau memberikan tumpangan, ketika engkau memberikan perhatian, ketika engkau memberikan materi, ketika engkau memberikan bantuan atau nasihat sekalipun, semuanya itu jangan ada bersungut-sungut. Bersungut-sungut artinya apa? Bahwa bersungut-sungut grundel neng buri. Kita sudah melakukan yang terbaik tetapi tidak disambut dengan baik. Ya biarlah. Jangan saudara bersungut-sungut karena berbuat baik. Karena berbuat baik pasti akan menghasilkan buah. Dan buahnya itu tidak harus kita nikmati sekarang ini, tetapi pada waktu-waktu tertentu Tuhan yang tentukan. Jelas di sini? Jadi jangan grundel di belakang ketika kita sudah berbuat baik. Mungkin keadaan orang itu aku sudah bantu, aku sudah menolong, tetapi nyatanya malah aku dimusuhi dan lain sebagainya. Saudara, jangan dipikirkan efek daripada sikap orang lain yang sudah kita tolong. Tetapi ketika engkau sudah berbuat baik, cukup sampai di situ. Karena berbuat baik itu yang memperhitungkan adalah Tuhan dan engkau akan menikmati hasilnya suatu hari nanti. Yang jelas, kerjakanlah berbuat baik, tidak jemu-jemu, dan jangan berpikir dengan dasar orang itu jahat kepada saya tidak boleh berbuat baik dengan dia. Tidak boleh. Berbuat baik, ya tetap berbuat baik siapapun orangnya. Dan kemudian yang ke-10 juga dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, layanilah. Jadi jangan dibatasi dengan segala hal. Karena apa? Bahwa ketika kita melayani, yang kita layani yang utama adalah Tuhan. Oleh karena itu, dalam setiap segala kesempatan, Tuhan sering menguji apakah engkau benar-benar sungguh-sungguh melayani, ataukah engkau melayani untuk dirimu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kerjakanlah bagianmu dengan kesungguhan hati, supaya kuasa Kristus sempurna di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ini yang jelas sekali. Kerjakanlah, layanilah, berilah tumpangan, berilah bantuan kepada orang lain. Ingat, berbuat baik itu jangan engkau hancurkan perbuatan baikmu dengan sungut-sungutmu, dengan grundelanmu setelah engkau berbuat baik. Yang terakhir apa? Nah, yang ke-11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, siapa yang berbicara? Semua kita berbicara, betul? Setiap orang bisa berbicara, bahkan orang yang tidak bisa bicara atau orang bisu pun bisa berkomunikasi, meskipun tidak melalui suara, tetapi dengan bahasa gerak. Artinya apa? Apapun, siapapun orangnya pasti berbicara. Jadi memperkatakan firman Tuhan bukan hanya kepada dari pendeta, dari pelayan Tuhan, dari guru sekolah minggu, tetapi orang yang berbicara adalah kita semua. Bagaimana caranya? Maka dari itu ilhamilah kebenaran firman Tuhan, dalamilah firman Tuhan, galilah firman Tuhan. Karena dengan demikian hatimu akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan, pikiranmu akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatunya diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Ucapanmu, tindakanmu, pikiranmu, semuanya akan dikendalikan oleh firman Tuhan. Dan ingatlah, kita hidup di sini untuk satu tujuan, memuliakan Tuhan. Dengan berbagai keadaan yang harus kita alami, dengan berbagai tantangan hidup yang harus kita jalani itu, kita menangkan itu semua. Ingat, pada ujungnya tetap apakah engkau memuliakan Tuhan atau tidak.
Sebab ketika kita memuliakan Tuhan, maka disitulah tujuan Allah menjadi sukses melalui kehidupan saudara. Jelas Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saat ini kita belajar bahwa hidup sebagai orang Kristen harus mampu kita menjaga kualitas kehidupan kita. Kuasailah dirimu supaya kita menjadi tenang, supaya kita bisa berdoa. Kasihilah saudara-saudaramu, karena dengan mengasihi menutup banyak sekali dosa. Layanilah seorang akan yang lain, berilah tumpangan terhadap yang lain, tanpa dipengaruhi oleh pikiran negatif kita terhadap orang itu, sikap dan perilaku orang itu. Tapi kerjakanlah yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Jika engkau berbicara, berbicaralah dengan hikmat Tuhan, bukan asal bicara. Karena kita adalah orang-orang yang dikuasai oleh Tuhan. Ayat yang ke-11 bagian terakhir dikatakan, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Hidup kita diilhami oleh kuasa Kristus. Maka pembicaraanmu, ucapanmu, pikiranmu, tindakanmu, kasihmu, pelayananmu, semuanya itu akan dikuasai oleh Tuhan. Karena kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Baik, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kerjakanlah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya setiap doa kita didengar oleh Allah, dan kita menerima jawaban-jawaban yang terbaik dari setiap doa dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, karena setiap firman Tuhan yang kami dengar pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh mengalami perbuatan besar daripada Engkau. Berkatilah kami dalam setiap doa kami ya Bapa, sehingga dalam jam doa malam hari ini kami sungguh-sungguh menerima berkat ilahi. Terima kasih ya Yesus, dalam setiap segala syukur dan doa kami merindukan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat berjam doa, selamat berdoa, selamat bersyafaat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan, amin.